Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis dan pengembangan sistem informasi. Sebelumnya, saya mohon maaf apabila dalam pembuatan makalah ini terdapat kekurangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi sistem informasi. Sistem adalah kumpulan bagian yang disatukan dan dirancang untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan informasi dapat diartikan sebagai hasil pengelolaan data yang digunakan untuk suatu keperluan, sehingga penerima mendapatkan dorongan untuk melakukan tindakan. Nah, di sini ada beberapa pendapat menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Gertz, sistem yaitu gabungan dari komponen baik manusia atau bukan yang saling mendukung satu sama lain dan diatur menjadi sebuah kesatuan yang utuh untuk mencapai suatu tujuan. Sedang pengertian sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan, mengumpulkan atau mendapatkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk menunjang pengambilan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi serta membantu manajer dalam mengambil keputusan. Kemudian, pengertian dari pengembangan sistem informasi tersendiri terdapat beberapa definisi mengenai pengembangan sistem informasi. Yang pertama yaitu aktivitas yang menghasilkan sistem informasi berbasis komputer untuk menyelesaikan permasalahan organisasi atau memanfaatkan kesempatan yang terjadi. Yang B, kumpulan kegiatan para analisis sistem perancang dan pemakai yang mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi. Yang C, tahapan kegiatan yang dilakukan selama pembangunan sistem informasi. Yang D, proses merencanakan, mengembangkan, mengimplementasikan sistem informasi dengan menggunakan metode, teknik, dan alat bantu pengembangan tertentu. Kemudian yang B yaitu konsep pengembangan sistem informasi. Konsep pengembangan sistem informasi pada sebuah organisasi atau perusahaan dapat berupa pembuatan sistem informasi berdasarkan perubahan yang terjadi. Nah, di dalam konsep pengembangan sistem informasi tersebut terdapat beberapa tujuan, yaitu untuk membentuk sebuah sistem yang baik harus menghubungkan sistem yang sifatnya individu atau kelompok, sistem yang bisa berupa pengoleksian data secara otomatis atau peningkatan koordinasi dan pencapaian sinergi. Yang B, mencapai efisiensi pengelolaan sistem dapat diterapkan dalam penggunaan basis data dalam upaya pengadministrasian data. Yang C, mendukung keputusan manajemen, artinya melengkapi informasi kebutuhan proses pengambilan keputusan. Yang D, setelah pengambilan informasi dicapai, dapat bermanfaat bagi pengguna sistem informasi, baik terhadap proses penghemat tenaga kerja, peningkatan efisiensi, mempercepat proses, perbaikan dokumentasi, pencapaian standar, dan perbaikan keputusan. Kemudian yang C yaitu kinerja pengembangan sistem informasi. Nah, kinerja pengembangan sistem informasi ada dua. Yang pertama yaitu kualitas dan pengalaman pengembang dalam mengembangkan sistem informasi. Nah, faktor ini mendukung dan mempengaruhi keberhasilan sistem informasi. Karena semakin banyak pengalaman, maka presentasi akan semakin baik. Jika pengalaman terbatas, maka presentasi keberhasilan sistem yang dikembangkan akan menjadi buruk. Yang kedua yaitu tanggung jawab pengembang dalam melakukan pengembangan sistem informasi. Tanggung jawab pengembang sistem informasi mempengaruhi keberhasilan pengembangan sistem dengan adanya tanggapan yang baik oleh pengembang ketika terjadi kesalahan sistem atau program aplikasi. Misalnya dengan memberikan garansi atau sumber daya manusia yang menangani kesalahan sistem ketika terjadi kesalahan sistem sehingga bisa diperbaiki dengan cepat. Kemudian yang D, fungsi dan siklus informasi. Fungsi utama informasi adalah untuk menambah pengetahuan atau mengurangi kegiatan pemakai informasi. Informasi yang disampaikan kepada pemakai merupakan hasil dari data yang dimasukkan ke dalam pengelolaan.
Pada umumnya, bagian informasi yang dapat digunakan dan dengan suatu cara tertentu dapat mempengaruhi tanggapan penerima informasi. Nah, terus di sini setelah transaksi diolah, maka informasi kan di dalam informasi itu diolah terlebih dahulu. Kemudian setelah diolah akan menghasilkan seperti informasi yang berupa laporan penjualan setiap salesman, berguna bagi manajemen untuk menetapkan besarnya komisi dan bonus. Kemudian informasi yang berupa laporan penjualan setiap daerah, informasi yang berupa laporan penjualan setiap jenis barang. Kemudian yang E yaitu metode pengembangan sistem informasi. Nah, metode-metode tersebut sistem yang sedang berjalan atau sedang digunakan oleh organisasi atau perusahaan tertentu harus dikembangkan untuk memperbaiki kekurangan pada sistem tersebut. Nah, siklus hidup pengembangan sistem informasi. Yang pertama yaitu perencanaan sistem. Yang kedua yaitu analisis sistem. Yang C, penentuan masalah. Kemudian yang F yaitu komponen dan prinsip pengembangan sistem informasi. Komponen pengembangan sistem informasi. Sistem informasi terdiri dari komponen-komponen, biasanya disebut dengan blok bangunan, yang terdiri dari blok masukan, blok model, blok keluaran, blok teknologi, blok basis data, dan blok kendali. Kemudian blok masukan yaitu input ini memiliki data yang masuk ke dalam sistem informasi. Yang B yaitu blok model. Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur dan logika yang akan digunakan data. Yang C yaitu blok keluaran. Yang D blok teknologi, yang E blok basis data, dan F blok kendali. Untuk selebihnya bisa dibaca di makalah sendiri ya teman-teman. Kemudian yang C Kemudian yang prinsip pengembangan sistem informasi yang pertama yaitu kurangnya dukungan dan manajemen yang lebih tinggi dalam proses pembangunan atau pengembangan sistem informasi. Yang B, terjadinya perubahan kebutuhan informasi pemakai. Yang C, kehadiran teknologi baru. Nah, yang ini prinsipnya yaitu sistem yang dikembangkan untuk manajemen. Setelah sistem ini selesai dikembangkan, yang akan menggunakan informasi dan sistem ini adalah manajemen, sehingga sistem harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen. Yang B, sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. Yang C, sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang benar dan terdidik. Yang D, tahapan kerja dan tugas yang harus dilakukan dalam pengembangan sistem. Yang E, proses pengembangan sistem tidak harus urut. Yang F, takut membatalkan proyek. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.